Kemudian kita pindah ke pasal atau bab yang ke-141, orang yang aman di tempatnya. Imam Bukhari berkata rahimahullah di hadis nomor 300. Berarti kita sudah belajar 300 hadis ya. Sudah berapa yang dihafal? Allahu a'lam. Baik, Imam Bukhari berkata, Bishr Ibn Marhum mengabarkan kepada kami, ia berkata, Marwan bin Muawiyah mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Abi Shumailah Al-Ansari Al-Qubai an Salamah bin Ubaidillah bin Mihsan Al-Ansari radhiyallahu anhu an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man asbaha aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu ta'amu yaumih faka'annama hizat lahu dunya. Dari Salamah bin Ubaidillah bin Mihsan al-Ansari radhiyallahu anhum ajma'in, dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang tiba di pagi hari dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, diberikan kesehatan pada tubuhnya, dan ia memiliki makanan pada hari itu, maka seolah dunia terhimpun dan diberikan kepadanya. Kandungan hadis ini dikatakan, hadis di atas menunjukkan bahwa seseorang membutuhkan kecukupan dan keamanan di dunia. Barang siapa yang memiliki keduanya, maka ia telah memperoleh kebahagiaan dunia. Kita masuk ke syarah hadis. Teman-teman sekalian, hadis ini adalah hadis, kalau saya bahasakan, sumber kebahagiaan seorang muslim. Sumber kebahagiaan seorang muslim. Kenapa sumber kebahagiaan? Karena Nabi SAW memberikan kepada kita kata kunci kebahagiaan. Dengan 3 hal, kalau kita dapatkan di pagi hari, selesai. Karena Nabi SAW gambarkan di sini seakan-akan dunia terhimpun semua padanya. Jadi seperti dari raja-raja dunia gitu. Makanya beliau berkata, man asbaha aminan fi sirbi. Siapa yang tiba pagi hari, dia aman di tempat tinggalnya. Maksudnya banyak maknanya. Di antara maknanya adalah dia punya tempat tinggal, walaupun kontrak. Atau dia numpang sama orang tapi aman. Atau dia berada di satu negara walaupun tidak punya rumah, dalam kondisi negara itu aman. Semua masuk maknanya di sini. Jadi kayak kita, alhamdulillah, kita harus banyak bersyukur Indonesia Allah berikan keamanan. Bahkan di saat banyak negara sekarang ditimpa dengan virus, kita masih Allah amankan, padahal mudah sekali tersebar gitu kan. Harusnya kita banyak bersyukur. Bagaimana Allah berikan kemerdekaan, bagaimana Allah berikan keamanan, kita masih bisa hidup, dagang ini, dagang itu, walaupun ada suka dukanya. Tetapi kalau kita lihat negara-negara lain, kita masih harus banyak bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, kita aman, kita tentram gitu kan. Bahkan banyak pengunjung datang ke negara kita merasa puas. Kita mau berbagai macam makanan gitu. Bahkan ada banyak tamu-tamu dari luar negeri saya bawa di Indonesia, cobain banyak buah-buahan, mereka kaget, di negaranya nggak ada gitu. Kuasa Allah SWT. Berapa banyak orang-orang yang bule datang ke Bali, kemana, alasannya karena cuaca bagus, biayanya murah gitu kan. Kita tahu sendiri kita bisa hidup. Beli nasi uduk berapa harganya? Hanya dengan tempe bisa hidup. Harus banyak bersyukur. Allah mudahkan, keberkahan ada gitu. Jadi jangan cuma berkeluh kesah. Karena banyak warga kita ini selalu keluh kesah. Semuanya salah. Dan uniknya kalau ada bagi dia pribadi itu salah, langsung mau dirombak total. Gitu kan? Ribut tentang masalah pemerintahan. Mereka mengatakan ini pemerintahan begini dan begitu. Ganti saja. Ganti apa ya? Ganti presiden, ganti menteri, ganti gubernur, ganti bupati. Memang gampang. Siapa yang mau gantiin? Kamu yang mau gantiin. Nah, coba tanya dulu yang ribut-ribut ini, dia bisa urus rumahnya enggak? Lihat rumahnya, dia sama istrinya sudah aman belum? Dia sama anaknya, dia sama tetangganya, atau dia jadi RT dulu deh. Urus dulu tuh RT tuh 30 rumah, bisa enggak? Tiap malam keliling-keliling tanya tetangga ada yang sakit enggak? Bisa enggak? Baru ngomong gitu, ini ngomongnya luar biasa gitu. Jadi seperti saya sering bahasakan seperti penonton bola, lebih hebat dari pemain bola. Pemain bola dari kecil main bola, begitu meleset penaltinya, bodoh gitu. Dia kalau masuk belum tentu gol. Itu banyak sekali. Naudzubillah ini. Jadi kita harus banyak bersyukur kepada Allah SWT. Yang benar, doain pemimpin, doain siapa yang sedang berada, ada siapa sajalah dari tatanan RT, RW, terus sampai lurah, camat, sampai ke presiden, doain kebaikan. Yang saya lihat masih ada kekurangan kita teman-teman, harusnya kita lakukan ini. Terlepas daripada, jangan bilang saya membela ini, membela itu, bukan.
Saya sedang membicarakan hukum agama. Karena siapapun yang faham hukum ini, dia akan sampaikan sama walaupun di Eropa, walaupun di Saudi, walaupun di mana-mana gitu. Islam menyuruh kita mendoakan pemimpin. Apa kata Umar bin Khattab? Dia kumpulin sahabat lalu dia bilang begini. Kalau seandainya kalian punya doa mustajab, Allah pasti kasih. Apa yang kalian berdoa? Ada yang bilang, ya Amir Mu'minin saya berdoa supaya Allah kasih saya harta banyak, lalu saya sedekah. Ada yang mengatakan, ya Amir Mu'minin kalau doa saya mustajab, saya minta saya bisa jihad, saya mati syahid. Ada yang mengatakan begini dan begitu, banyak. Semua kegiatan baik sebenarnya. Setelah selesai semuanya, lalu Umar ditanya, wah Amir Mu'minin, kalau anda doanya bagaimana? Dia bilang, kalau saya punya satu doa mustajab, saya akan doakan pemimpin muslim agar bisa jadi adil dan baik. Karena kalau dia baik, baik semua masyarakatnya, kan begitu. Ini tidak ada. Khutbah Jumat tidak ada kita dengarkan doa itu. Di Saudi seluruh masjid doain raja mereka. Supaya dapat hidayah. Orang mungkin ada yang buruk terus jadi baik, bisa saja dengan doa-doa kita. Bayangkan kalau 100 juta, 200 juta orang doain, luar biasa gitu kan. Daripada cuma tahu salah, bodoh ini, apa, ganti, luar biasa ini. Gitu. Seperti tukar-tukaran kartu, main kartu gitu, gampang sekali gitu. Padahal repotnya luar biasa gitu. Maka kita harus lihat globalnya teman-teman. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kayak negara kita aman, tentram, itu sebuah nikmat yang luar biasa. Itu masuk dalam makna hadis ini. Siapa yang tiba pagi hari kayak kita pagi tadi, Bapak Ibu bisa mandi, mungkin ada yang tidak puasa sempat sarapan, bisa pilih baju, bisa segala macam. Teman-teman kita di depan itu transaksi jual barang pun itu sebuah nikmat yang luar biasa. Walaupun mereka cuma jual barang beberapa pakaian, bisa transaksi. Ada beberapa negara nggak bisa orang jual, ketakutan, ya, tidak ada keamanan, sulit sekali. Aman itu sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Ya. Di Syria kalau kita lihat cuplikan sekarang, hampir 100.000 orang mati dibunuh oleh presiden mereka, itu sampai makan pasir. Ada yang sudah tidak makan mungkin 2 bulan, 3 bulan gak makan, cuma minum air. Badannya tinggal tulang saja. Saya lihat cuplikannya. Begitu susahnya mereka gitu. Dulu mereka nikmat. Dulu negeri Syam itu, apalagi Syria, itu dibahasakan oleh orang-orang, kalau jalannya ada yang retak jalan aspalnya, itu keluar pohon apel. Kena suburnya gitu kan. Tapi karena ribut sana sini protes, jadi kacau semuanya, ya, jadi luar biasa. Ini harusnya orang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat, Allah Maha adil, ya. Saya ulangi, jadi di sini peringatan Nabi SAW yang pertama, man asbaha aminan fi sirbi. Siapa yang bangun di pagi hari aman di tempat tinggalnya. Baik, apalagi kalau dia punya rumah pribadi nih. Rumah pribadi besar, ada pembantu, ada supir, luar biasa. AC remote tinggal pencet jadi dingin, kamar mandi tinggal putar, ada air panas. Ini nikmat yang luar biasa. Kadang-kadang saya kalau menikmati begitu di rumah, sudah nggak bisa ngomong. Mau ngomong apa sama Allah ini? Kita mau minum ada dispenser dingin, mau mandi ada air hangat, ada pembantu, ada supir, ada ini, semua ada. Buka kulkas makanan semua ada. Pengen apapun tinggal transport, tinggal beli, tinggal. Sekarang dengan online Allah mudahkan luar biasa. Ini syukuri ini. Kalau orang kufur nikmat bisa diangkat oleh Allah SWT wa na'udzubillah. Jangan. Banyak bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini nikmat yang besar. Dia kalau punya rumah. Atau dia punya kontrakan. Juga masuk dalam masalah. Yang penting dia aman. Atau dia tidak punya rumah sama sekali. Tapi berada di satu wilayah yang aman. Itu masuk dalam hadis ini. Karena dia masih bisa tidur di bawah pohon. Tidak ada yang ganggu dia. Gitu kan. Saya pernah lewat di beberapa pinggir kali. Waktu itu di Surabaya. Ada orang tidur pakai kardus. Saya sampai terengah lihat, subhanallah, bisa tidur di sebelah kali sama anaknya gitu tidur, tapi bahagia, masih bisa tenang. Kenapa? Karena aman, gitu kan. Kemudian peringatan yang kedua, mu'afan fi jasadi. Kalau dia sehat di badannya, saya yakin kalau anda tidak sehat, anda tidak datang ke sini, gitu kan. Alhamdulillah kita sehat. Ini nikmat yang luar biasa. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, 2 nikmat Allah yang besar yang banyak dilupakan oleh manusia. Kesehatan dan waktu lowong. Itu luar biasa itu. Sekarang lagi sehat begini kita mau minum dingin, bisa minum panas, bisa makan pedas, bisa makan asin, bisa semua yang bisa. Pernah nggak teman-teman bilang Alhamdulillah. Ini sebuah nikmat, harus dipekah kita menangkap itu. Hidung kita ini bisa bernafas. Bayangkan kalau orang lagi flu buntu nggak bisa nafas, susah. Ada orang yang asma, tidak bisa bernafas, sesak nafas. Kita bisa alhamdulillah luasa. Ini nikmat yang luar biasa. Seharusnya teman-teman kita ini bersyukur, mengatakan alhamdulillah kepada Allah. Setiap tarik nafas, setiap hembusan nafas. Tapi itu makin berat. Cuma paling tidak bilang alhamdulillah. Habis sholat 33 kali. Itu pun subhanallah kayak orang kumur-kumur. Alhamdulillah. Ya akhi dan ukhti, alhamdulillah.
Alhamdulillah, sambil renungi nikmat Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Apa ini alhamdulillah, alhamdulillah ini? Allah. Subhanallah. Subhanallah, satu. Subhanallah, dua. Pelan-pelan. Nikmati itu. Mau kemana buru-buru ini? Pelan-pelan nikmati, bersyukur kepada Allah sambil merenungi nikmatnya Allah, begitu. Apa dalam sebuah riwayat, pernah saya jelaskan riwayatnya tapi ada tambahan riwayatnya ya. Ada sahabat-sahabat miskin datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang kaya, mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, mereka jihad sebagaimana kami jihad, tapi mereka bersedekah kepada kami, mereka haji dan umrah dari harta mereka. Kita nggak bisa buat itu. Ajarkan kami amalan. Kata Nabi SAW, ada amalan. Kalau kalian kerjakan, tidak akan pernah ada orang yang bisa menyamai pahala kalian kecuali orang yang buat seperti kalian. Apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, baca subhanallah 33 habis sholat. Alhamdulillah 33. Allah Akbar 33. Riwayat dan 34. Genapkan 100 dengan la ilaha illallah. Wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kalian akan dapat semua itu. Artinya dapat pahala jihadnya, dapat pahala haji, dapat pahala umrah. Sampai sebagian ulama memasukkan bahwasanya zikir habis sholat 33 kali ini masing-masing tadi. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar itu sama dengan pahala haji dan umrah. Lengkap, sempurna. Itu kan luar biasa. Syukuri, ini nikmat yang besar. Jari-jari kita masih bisa bergerak. Ya, saya pernah subhanallah di kelas oleh seorang dosen, beliau mengatakan begitu masuk, kita sekarang akan bahas masalah nikmat Allah. Sekarang dia minta satu kelas, kami 50 orang, tutup matanya semua. Kami tutup mata pada beberapa detik, ikuti dosennya. Lalu dia bilang, bayangkan akhi, kalau keadaanmu seperti ini, kau nggak bisa melihat, kau cuma dengar suara. Dia langsung buat kita tafakkur pada saat berpikir. Itu di kelas. Dia berbicara sangat baik. Dia mengatakan coba renungi sekarang. Tutup mata terus lihat. Bayangkan kalau begini keadaanmu. Kau tidak tahu siapa di depanmu. Mukanya bagaimana orang yang bicara. Kau cuma dengar suara. Kau nggak tahu rumah ini warnanya apa, bentuknya apa. Pohon ini warnanya apa. Buah itu bentuknya seperti apa. Tidak tahu karena buta. Lalu dia bilang, ini cuma berapa detik ya? Mungkin cuma 10 detik. Beliau bilang, sekarang buka. Lihat nikmatnya Allah ini. Bisa lihat macam-macam. Makanya jangan selalu hidupnya keluh kesah. Karena nikmat Allah banyak sekali. Ya, saya akan pernah ceritakan itu. Ada seseorang datang kepada Syekh mengatakan, Syekh lagi pengajian, dia potong pengajian Syekh di Saudi. Sebentar Syekh, saya orang miskin minta bantuan. Kata Syekh, kaget, taklim diberhentikan. Supaya maksudnya Syekh ini sampaikan jamaah, ayo bantu nih orang susah gitu. Lalu kata Syekhnya, berhenti pengajian, dia bilang, kau orang kaya. Dia bilang, Syekh saya orang miskin. Kata dia, kau orang kaya. 3 kali. Sampai orang itu mengatakan, demi Allah saya orang miskin. Kata Syekhnya, demi Allah kau orang kaya. Terus dia bilang, bagaimana anda bisa tahu keadaan saya? Saya lebih tahu. Kata Syekhnya, iya. Kau mau saya hitung hartamu? Mau. Berapa jarimu? 10. Mau enggak satu jari kau saya potong, saya bayar 1 juta real. 3,5 miliar. Saya kasih, tapi satu saya potong. Oh enggak mau. Kau punya 10 juta real nih. Nih, banyak ini. Luar biasa. Mau enggak matamu satu saya congkel, 1 juta real satu. 3,5 miliar. Enggak mau. Hidung. Semua disebut sama Syekh. Enggak mau. Kau ini orang kaya raya. Tinggal keluar cari makan. Kok cerewet benar gitu. Tidak ada susahnya tinggal cari bekerja lama, tidak ada susah. Makanya teman-teman kesehatan itu, bisanya jasad kita bergerak, berfungsi semua mata, telinga, hidung, lidah, ini luar biasa. Dari jari semuanya kaki bisa bergerak, itu nikmat yang luar biasa. Makanya Nabi bilang, selain tempat tinggal ada, ingat tempat tinggal tadi, rumah sendiri itu nikmat terbesar. Kontrakan pun dipinjamin orang juga nikmat besar. Tidak ada rumah tapi tinggal di negara yang aman juga nikmat besar. Tambah lagi, jasadnya sehat. Masih bisa aktivitas hari itu kayak kita. Alhamdulillah, ini nikmat yang luar biasa. Yang ketiga, kata Nabi, indahu ta'amu yaumih. Dan dia miliki makanan untuk dia makan hari itu. Kenapa Nabi sebut hari itu? Karena umur kita cuma hari ini. Besok kalau kita hidup baru kita anggap kita punya umur lagi kan gitu. Tugas kita hanya selama kita hidup kan gitu. Begitu kita meninggal habis tugas sudah. Selesai. Makanya Nabi bilang, kalau dia punya makanan dia bisa makan selama di hari itu, maka itu luar biasa, sudah nikmat yang luar biasa. Dan makanan teman-teman bukan tolok ukur mewahnya, tetapi yang cukup, yang bisa memenuhi, menghilangkan rasa lapar kita. Kata Nabi SAW, wahai anak Adam, makanlah sesuatu yang cukup membuat tulang belakangmu bisa tegak. Kita makan, ya cukup selesai, yang penting bisa makan. Dan jangan pernah melihat orang yang di atas kita. Kalau kita selalu lihat orang di atas tidak pernah bersyukur. Kita hanya makan nasi uduk sama tempe, lalu kita lihat orang yang makan
daging sapi, beef stick segala macam, pastilah susah gitu kan. Kita jadi hilang kenikmatan ini. Coba nikmati nasi sama tempe itu, enak makan. Nah kita tidak peduli dengan yang lain, maka kita akan enak. Subhanallah, kita bedakan antara orang yang menikmati makanan itu dengan tidak. Walaupun ada orang subhanallah biar makan biskuit, kita lihatnya kita jadi pengen makan juga. Karena enaknya dia nikmati. Ada beberapa teman-teman dulu di kampus, waktu kami masih di Madinah, kalau dia lagi makan gitu, kita juga dia pengen makan. Karena dia apapun dia makan dia nikmati benar. Gitu kan? Itu orang yang bersyukur kepada Allah. Ada orang tidak, biar makanan mewah, ini kemarin sudah makan, begini, begitu. Itu Allah sedang melihat itu. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur. Tidak akan bertambah, tidak akan pindah kepada hal yang lebih baik kecuali kita syukuri dulu. Ada makanan hari ini biar sederhana, nikmat besar, syukuri. Apa kata Nabi SAW setelah mengingatkan 3 hal ini? Siapa yang punya tempat tinggal yang aman, siapa yang jasadnya sehat, siapa yang punya makanan hari itu saja. Gak bicara besok. Berasnya pun tidak ada kayak kita mungkin beras beli 1 karung untuk 1 bulan. Ya, taruh di mana tempatnya, di rice box atau apa itu. Gak ada begitu-begitu. Kita tidak punya kecuali hari ini saja. Apa kata Nabi? Faka'annama hizat lahud dunya. Maka seakan-akan dunia ini semua kemanfaatnya sudah datang kepada dia. Nggak lagi dia butuh maksudnya. Itu selesai. Dia dianggap orang yang paling luar biasa. Dan ini peringatan Nabi SAW yang sangat luar biasa. Di situ ada penjelasan kata juga saya ingin bacakan. Disebutkan sirbun dengan huruf sin dan di fathah berarti hewan ternak, dan seseorang disebut aminan fi sarbi apabila ia tidak khawatir dan takut jika harta yang dimilikinya dirampok. Berkata dia dalam kondisi aman. Itu kalau dibacanya dengan fathah sarbun. Kalau dibaca dengan sirbun dengan huruf sin yang dikasrah berarti sekawanan binatang liar dan juga burung. Sehingga maknanya aminan fi sirbi adalah dirinya, anggota keluarga dan para pengikutnya dalam keadaan aman. Mu'afan fi jasadi dalam keadaan sehat, dan hizat artinya dikumpulkan lalu diberikan kepadanya. Tapi yang kita ingin garis bawahi adalah kalimat sirb. Jadi dia bisa 2 makna, bisa sarbun, bisa sirbun. Ya, man asbaha aminan fi sirbi, bisa man asbaha aminan fi sarbi. Dua-dua maknanya sama. Dua-dua punya makna sendiri, tapi dua-duanya kata ulama hadis masuk dalam makna ini. Baik itu sarbi atau sirbi. Kalau sarb tadi itu berarti dia tidak khawatir hartanya dirampok. Kalau sirbi adalah dia aman di dirinya, di keluarganya, di sukunya, dan tidak ada yang mengganggu mereka. Seperti itulah. Dan ini makna yang sangat dalam tentunya.